Jadi sebelum kita lanjut ini ada pertanyaan nggak sesuai pembahasan kita dari huruf jar? Ada pertanyaan nggak? Mungkin di kalimat min sama an biasanya kedua kalimat itu berbarengan gitu. Di dalam contoh-contoh yang biasa kita lewati di sini min an kata-kata min an kata-kata, kenapa seperti itu mungkin? Jazakallah khair. Jadi masuk antum sesudah huruf min atau an terdapat huruf lagi ya. Sedangkan tadi kita bilang harus isim sesudahnya. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Jadi contohnya seperti misalkan ya. Misalkan ini al-qiyamu ahabbu ilayya min an ajlis. Fokus kita di min an. Kalau kita artikan saya lebih suka berdiri daripada duduk. Min an. Tadi kita bilang sesudah huruf jar harus isim. Fakat tadi la ghairahu kan? Harus isim. Sedangkan sekarang ada huruf, gimana ini? Nah, ini jawabannya nanti masuk dalam pembahasan takwil, pentakwilan. Di bab selanjutnya nanti akan dibahas. An ini merupakan an masdariyah. Artinya kalimat sesudahnya fi'il. Fi'il ini akan berubah menjadi masdar. Akan berubah menjadi masdar yang akan bertempat sebagai mahal amil di belakangnya. Ini kan min. Setiap min berhajat kepada isim yang harakatnya kasrah kan? Sama dengan nanti ini jadi kalimat bukan seperti ini, ditakwil menjadi masdar. An ini sama fi'il mudhari ditakwil menjadi masdar. Masdar daripada ajlisa apa? Julus. Sama dengan ini kalimatnya begini sih. Al-qiyamu ahabbu ilayya minal julus. Sesudah ditakwil, di i'rab seperti biasa. Nanti sesudah di i'rab semuanya, baru nanti an masdariyah, jumlah an masdariyah beserta fi'il mudhari dan fa'ilnya ditakwil menjadi masdar. Takdirnya apa? Al-julus. Paham enggak maksudnya? Tetap dia isim. Imma takdiran, imma ta'wilan, imma zahiran. Itu nanti maksudnya. Bisa dipahami? Syukran. Bisa. Walaupun secara zahir dia huruf, tapi ketika terjadi pengi'raban nanti dia tetap menjadi isim dengan cara ditakwil menjadi masdar. Mungkin sekarang kita bisa baca contoh per huruf ini di kitab langsung, di kitab Tahrirul Aqwal ya. Ini bisa dilihat. Ini kan yang pembahasan kita cuma di madan, tapi di syarah ini langsung ada contohnya. Mungkin bisa kita lihat ya. Yang pertama al-ba'u. Al-ba'u nahwu bi zaidin da'un. Bi zaidin da'un. Si Zaid berpenyakit. Da'un ini artinya penyakit. Fokus pembahasan kita ini bi zaidin. Enggak boleh kita baca zaidun, enggak boleh dibaca zaidan. Karena ada huruf jar yaitu bi. Nah, itu ba ya. Baik, kemudian contoh selanjutnya min. Ila kan? Ini sekali dalam satu contoh langsung ada min, ada ila. Contoh sirtu minal basrati ilal kufati. Saya berjalan dari negeri atau kota Basrah hingga kota atau negeri Kufah. Jadi minal basrati ilal kufati. Dapat dua kan? Satu contoh dapat dua huruf jar. Min ila. Ini cuma pembahasan singkat gitu kan? Pembahasan singkat, cuma fokus kita kalimat sesudah min, kalimat sesudah ila. Kemudian fi. Contohnya Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Si Zaid di dalam rumah ya. Si Zaid berada di dalam rumah. Fid dari, enggak boleh daru, enggak boleh dara. Baik, semua an. Nahwu contohnya apa? Ramaitus sahma anil qausi. Anil qausi ya, bukan kausa, bukan kausu. Anil qausi. Apa artinya ramaitus sahma anil qausi? Jadi ramaitus sahma anil qausi. Saya melempar anak panah dari kedua gagangnya. Artinya kita tarik. Ini apa makna ibarat dulu. Saya melempar anak panah atau busur panah dari kedua gagangnya. Fokus kita tidak membicarakan makna. Atau kalau kita tidak mengetahui mananya enggak masalah. Tapi cuma untuk istifadah bisa lah. Kita tambah mananya. Anil qausi ya.
bukan kausa, bukan kausu. Ya. Kemudian wawul qasami, ini waw yang bermakna demi tadi ya, sumpah. Bil apa? Wallahi la af'alanna kadza. Wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah, saya akan melakukan hal yang demikian. Apa saja? Ini kadza, ini apa saja yang mau kita lakukan. Bi gitu juga. Billahi la af'alanna kadza. Ta juga demikian. Tallahi la af'alanna kadza. Kalau kita perhatikan di contoh ini coba. Ini kan semua digunakan lafzul jalalah kan? Kenapa digunakan lafzul jalalah semua? Sedangkan tadi kan ada perbedaan. Ada perbedaan kan? Iya. Maksudnya ada penjelasan lebih lengkap itu. Ada yang lafzul jalalah fakat, ada yang isim zahir fakat, ada yang dua-duanya. Kenapa ini dikhususkan dengan lafzul jalalah fakat? Jawaban yang pertama karena ini tashilan lil mubtadi, karena ini untuk memudahkan kepada yang pemula. Dan ini isyarah, ka'annahu isyarah ya. Seperti ini beliau mau mengatakan baru terjadi kasam itu harus dengan nama Allah. Walamu contohnya al-malu li Zaidin. Harta ini bisa kita artikan harta ini milik si Zaid, ya. Kemudian rubba. Syuf, rubba rajulin, cara mengharkatkannya. Rubba rajulin karimun. Rubba rajulin karimun laqituhu. Bisa kita katakan sedikit orang yang saya jumpa itu pemurah hati, dermawan. Sedikit orang yang saya jumpa itu dermawan. Jadi artinya banyak. Bisa juga nanti banyak sekali orang yang saya jumpai dermawan gitu. Bisa. Tergantung nanti siakul kalam ya. Ini sama artinya rubbama. Rubbama. Nah, jazakumullah khair. Ada pertanyaan, jadi rubba apakah sama artinya? Nanti ada syarat dia beramal. Cuma karena pembahasan kita tadi tidak kita rinci serinci-rincinya gitu. Nanti semuanya ada syarat. Rubba ada syarat, mundu kan ada syarat tadi. Ini syarat untuk dia beramal sebagai huruf jar ada 5 syaratnya. Rubba dan waw rubba ada 5 syaratnya. Salah satunya ya, tidak kemasukan ma. Tidak. Kalau sudah kemasukan ma tidak beramal lagi. Salah satu karena sesuai pertanyaan kalau rubbama ya. Nanti 4 syarat lagi apa? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain atau di kitab-kitab yang lain insyaallah. Wawuhu sama juga. Contohnya apa di sini? Wa baldatin laisa biha anisun. Fokus di pembahasan kita apa? Baldatin ya. Wah, ini ada kalau sebelumnya ada rubah gitu. Nanti makanya Anda bilang tadi ini ada syaratnya juga nanti. Syaratnya kenapa? Gimana nanti syaratnya? Apakah semua waw bisa dikatakan waw rubah? Ada syarat tertentu. Nanti akan kita ambil di pertemuan yang lain insyaallah. Karena ini menimbang kitab dasar ya, menimbang. Wa ala dan ala contohnya apa? Zaidun ala suthi. Si Zaid sekarang lagi berada di sudhu apa sudhu? Loteng. Bisa dikatakan loteng. Kalau bahasa di sini apa sudhunya? Ya di tingkat paling atas itu. Loteng bisa. Wal kafu contohnya apa? Zaidun kal asadi. Si Zaid seperti singa. Kal asadi, bukan kal asadu, bukan kal asada. Kemudian mud. Syuf. Ma ra'aitu Zaidan mud yaumil jum'ati atau jumu'ati. Saya tidak pernah melihat si Zaid semenjak hari Jumat atau hari apa. Kalau mundu tinggal dibalik. Ma ra'aitu Zaidan munzu yaumil jumu'ati atau yaumil khamisi mundu ya. Kemudian hatta. Mana hatta? Akaltu sama kata hatta ra'siha. Coba diperhatikan. Akaltu sama kata hatta ra'siha. Hatta nanti ada pembagian juga. Ada hatta huruf ataf kan? Ada hatta yang menasabkan fi'il mudhari ada. Makanya di sini fokus kita hatta ra'si, bukan ra'sa. Kalau kita bilang ra'sa nanti jadi huruf ataf. Maka ra'si sebagai huruf jar. Ya? Hatta ra'siha. Naam. Hasya wa ada wa khala.
ja'anil qaumu hasya Bakrin ya. Datang satu rombongan kepadaku kecuali si Bakar. Itu di rombongan itu enggak ada yang namanya Bakar. Itu maksudnya. Si Bakar enggak ada. Si Bakar enggak ada. Ketika kita periksa nama si fulan tapi yang namanya Bakar enggak ada di rombongan itu. Itu pemahaman ibarahnya. Tapi yang fokus kita apa? Hasya Bakrin. Itu fokus di pembahasan huruf jar ya. Kemudian ada contohnya ja'anil qaumu, ada Umara, bukan Umarin lagi. Umara. Kenapa? Karena nanti ini pembahasan isim mamnu' minas sarf yang tidak bisa menerima harakat kasrah. Kalau memang belum paham enggak apa-apa, ini nanti pembahasan ke depan ya. Saya dekat. Yang fokusnya ini fi mahalli jarrin. Kalau kita i'rab nanti Umar ini tetap jar tapi fi mahal seperti pembahasan tadi. Memang dia secara zahir enggak nampak kasrahnya, enggak nampak, tapi secara i'rab nanti dia di i'rabnya fi mahalli jar. Yang terakhir yang ke-19 khala. Contohnya apa? Ja'anil qaumu khala Zaidin. Telah datang kepadaku satu kaum, satu rombongan kecuali si Zaid. Kalau tadi Bakar, sekarang si Zaid. Zaidin ya. Inilah pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Barakallahu fina wa fikum wa hafidhanallahu iyyakum. Jazakumullahu khairal jaza ala ma tashtarikuna fi hadhihi al-halaqah ar-rabi'ah.